Chevrolet Trax tipe LTZ tahun 2016. Chevrolet Trax ini merupakan mobil yang paling value for money ya. Kenapa gue bilang value for money? Karena diantara di kelasnya ya ada HR-V, ada Ford EcoSport, ada Kia Seltos, ada Outlander. Ini mobil yang harga bekasnya paling murah, berada di angka 150 jutaan dengan pajak per tahun 3,8 juta. Tapi fiturnya melimpah ruah, melimpah banget. Layaknya mobil Eropa dan Amerika ya. Kita lihat tuh dari desain. Secara desain sih mobil yang generasi pertama ini gua agak kurang suka ya, karena mobilnya tuh terlalu ya gaya Amerika banget ya, terlalu kaku gitu desainnya ya. Tapi yang facelift tahun 2017 itu keren parah, ganteng pisan euy. Tapi kalau ini modelnya biasa tapi keker dan gagah gitu, khas mobil Amerika. Yuk mari kita lihat mesinnya. Nah, ini yang paling istimewa adalah mesinnya 1400 cc turbo. Turbo. Tenaganya 140 horsepower dan torsinya 200 Nm. Tenaganya terbesar di kelasnya ya. Terbesar di kelasnya. Terus bahan bakarnya wajib pakai Pertamax turbo tentunya. Dia minimal oktan 95. Di buku petunjuknya dituliskan apabila menggunakan oktan lebih rendah dan mesin militik itu wajib diisi kembali dengan oktan 95. Ya, jadi oktan mesin turbo ini cukup tinggi kompresinya dan wajib diisi bahan bakar yang berkualitas. Oke, mari kita tutup. Dari samping terlihat gagahnya juga dilihat dari peleknya. Peleknya adalah ring 18 terbesar di kelasnya ya. Depan belakang sudah disc brake, tapi model peleknya memang ya biasa ya, standar gitu model peleknya. Mari kita ke belakang. Dari belakang Trax turbo tulisannya kan. Atas sudah ada rear defogger, lampu rem nih ada dua, ada fog lamp belakangnya juga. Wis lengkap banget ini. Ada fog lamp, tentunya ada antena, masih model antena panjang seperti itu ya. Ada sensor parkir, ada kamera mundur. Wah, lengkap banget fiturnya. Kita lihat bagasinya sekilas ya. Bukanya di bawah. Jeng jeng. Bagasinya ya standar lah ya. Besar-besar banget. Di sini ada tempat penyimpan nih. Salah satu keunggulan Chevrolet Trax, ada banyak penyimpanan tertutup gini tuh, lihat. Penyimpanan. Di sini juga tempat penyimpanan, tapi ini kok agak bunyi-bunyi, nggak apa-apa sih ya. Di bawah ban serepnya di bawah. Ban serepnya apa ini? Bukan full set, ban serep cadangan aja. Oke, kita tutup. Kita duduk di belakang dulu ya. Mari kita masuk. Duduk di belakang Chevrolet Trax ini, kursinya itu sudah fix, tidak bisa direbahkan ya. Dan cukup nyaman duduk di belakang. Tinggi gua 180 cm, pas-pasan sih ya, lega-lega banget. Headroom juga cukup lah buat yang tinggi badan 180 cm. Salah satu keunggulan Chevrolet Trax yang membuat mobil ini terlihat mewah adalah nih, jeng-jeng, sunroof guys. Mobil 150 juta ada sunroof. Sunroof. Terus lagi yang istimewa di mobil ini adalah nih, airbag pilar guys. Airbag di atas di kepala supir, airbag di belakang, ada airbag nih. Ada airbag. Total ada 6 airbag di mobil ini. Jadi mobil ini seperti dilindungi oleh senjatanya malaikat. Ada 6 airbag ya. Gila, depan setir airbag, sunroof, fitur mewah tuh, mesin turbo, wah gila. Dimana lagi bisa engkau dapatkan fitur-fitur semewah itu? Hanya di Chevrolet Trax. Oke, mari kita lanjut. Duduk di depan ya. Oh iya, ini dashboardnya ini berbagi dashboard dengan Chevrolet Aveo. Jadi kurang lebih mirip-mirip seperti Chevrolet Aveo. Tapi nggak apa-apa, dashboardnya cukup oke dan keren. Nah, ini di depan, duduk di depan ya. Duduk depan. Mari kita tes ke depan kabin. Ini di luar berisik, kita tutup. Sebelum tutup nih ya, salah satu keunggulan Chevrolet adalah banyak fitur gimmick ya, banyak tempat penyimpanan. Di atas tempat penyimpanan, di bawah penyimpanan, sampai depan speaker ada tempat penyimpanan tuh di bawah. Di sini tempat penyimpanan, di sini tempat penyimpanan lagi tertutup. Di sini di bawah 1 2 3. Wah, ini membawa apa? Mau dagang, buka lapak bisa di sini. Mari kita tutup, tes ke depan kabin. Woi, senyap guys. Ini salah satu fitur unggulan kita bahas satu-satu ya. Nih,
lampu defogger depan belakang, lampunya bisa diatur naik turun. Ini buat ngatur apa namanya, keredupan lampu MID. Kayaknya kita harus nyalain dulu deh, panas guys. Kuncinya seperti ini. Kuncinya sudah immobilizer. Injak rem, starter. Greng. Mesinnya karena kilometernya sudah 80.000 ya. Oh iya nih, ada keterangan kayak like-nya mobil Eropa ya. Kode 18, kode 20 itu karena gua kemarin ganti lampu LED, jadi dia tidak original, jadi tidak, kayaknya dibacanya harus yang original. Jadi ada kode 20 lampu. Ini hanya karena lampu aja nih. Oke, kilometer sudah 86.000. Kita nyalakan AC-nya. Single zone ya AC-nya. Nih fiturnya stability control, ada hill descent control, ini buat turunan supaya tidak ngedlosor. Gila, fiturnya lengkap banget kan. Terus ada cruise control juga, terus apa lagi ya fiturnya, steering wheel control, voice command, banyak lah fiturnya di sini. Transmisinya otomatis. Kemudian kulit setirnya nih, lihat ya, kilometer 80.000. Cukup kuat ya, nggak ada istilahnya, nggak ada bopek-bopek, nggak ada kletek-kletek, cukup berkualitas ya. Oh iya, nih spion tengahnya sudah auto, bisa ketika silo dari belakang dia akan meredupkan cahaya. Kemudian ada sun visor ya, ada lampunya tentunya, lihat ya, terasa sekali nih, kokoh sekali ya, apa namanya, build quality-nya mobil Amerika yang dibuat oleh GM Korea Selatan ini. Oke, itu aja, mari kita test drive mobil ini. Yuk kita test drive mobil Chevrolet Track tipe LTZ tahun 2016 ini. Hal pertama yang gue rasakan adalah duduk di mobil Amerika ini terasa sekali, apa namanya, rasa Amerikanya itu. Kabinnya itu terasa luas ya, terasa luas, dan mobilnya itu terasa mantep gitu. Kokoh, posisi duduknya juga enak, tenan. Setirnya bisa tilt dan teleskopik, dan teleskopiknya itu maju mundurnya itu cukup, apa namanya, cukup dalam dan cukup jauh ke belakang, bisa dimundurkan setirnya nih. Jadi buat tinggi kita yang 180 cm untuk mendapatkan posisi duduk yang pas itu enak banget. Nah ini kalau mau pakai sabuk dibunyi, kita pakai sabuk pengaman jalan, mantep ya. Untuk posisi setirnya enak, kemudian bobot setirnya juga mantep. Nah setirnya ini kan belum elektronik ya, tidak elektronik power steering, jadi responnya itu sangat baik, sangat responsif nih ya. Toel dikit, setudep, mantep gitu loh, nggak kosong gitu, enak, direct langsung ke ban berasanya. Mantep tuh, mantep setirnya, handlingnya enak tenan, mantep mobil ini ya. Untuk remnya juga enak, terasa remnya tuh terasa mahal gitu mobil ini tuh ya. Diinjek remnya tuh halus, remnya tuh padet, apa namanya, mantap gitu, padet remnya itu. Untuk respons mesin 1400 cc turbo, tenaganya 140 horsepower dan torsinya 200 Nm. Berasa responsif dan cukup powerful ya di kelasnya ya. Cukup powerful katanya. Enteng buat ini, mantep keluar kota itu. Mobil Amerika itu, kalau mobil Jepang kan ketika jalan itu, apalagi pakai CVT itu kerasa melayang ya kan. Kalau ini tuh berasa mantep gitu, berasa napak di jalanan mobilnya itu. Kalau keluar kota tuh kayaknya aduh enak banget, tenang gitu, nggak capek gitu. Nah, untuk handlingnya, untuk suspensinya ya, suspensinya itu cenderung keras, cenderung stiff, tapi keras dan stiffnya itu yang enak gitu, bukan yang keras mental-mentul, bukan. Masih ada apa namanya, masih ada empuk-empuk ya sedikit, tapi handling, membuat handling mobil ini menjadi mantap, menjadi enak, menjadi minim limbung. Good job memang Chevrolet. Kayaknya dia jual rugi kan ini mobilnya harusnya, dengan fitur semelimpah dan seenak ini mobilnya. Harga barunya berada di angka 280 jutaan dulu itu tahun 2016 ini mobil. Sekarang harga bekasnya berada di, ini mobil ini mau gue jual ya 150 juta nego lah pokoknya, pajak hidup mau gue jual 150 juta, dapat fitur semewah mobil 500 jutaan. Gila, worth it banget gak sih? Worth it banget ya kan. Nah mobil mantap ini guys. Waduh, enak tenan, enak tenan mobilnya guys, enak tenan. Mesinnya enak, ada sedikit raungan dan getaran, itu wajar lah karena usia kan udah 86.000 km.
Tapi mobilnya asik ini. Buat yang seneng nyetir, terutama laki-laki ya. Kalau untuk cewek-cewek kayaknya mungkin agak kurang, mungkin ya, mungkin kesan istri gue sih katanya lebih enak HRV kata dia kan. Tapi kalau kita yang cowok-cowok yang senang nyetir tuh ini berasa gagah sih, berasa mantep, berasa American car sekali mobil ini. Enak tenan, mantap gas mobilnya. Dengan harga 150 juta dapat mobil sported ini, gila, recommended banget sih ini ya. Recommended. Oh iya, sekedar informasi ya, Chevrolet Trax ATM-nya memang sudah tidak jualan lagi di Indonesia, tapi bengkel resminya masih ada ya di Jakarta ya, di Pondok Indah. Dan bengkel spesialisnya juga banyak sih, tapi ada lah, pasti selalu di tiap kota bengkel Chevrolet spesialis pasti banyak. Jadi tidak perlu khawatir untuk spare part. Untuk harga spare part ya memang tidak semurah mobil Jepang, tapi masih masuk akal lah harganya, nggak yang mahal-mahal banget, nggak, masih standar-standar aja. Paling dia itu untuk merawat mobil Chevrolet memang agak unik mobil ini ya. Contoh, olinya harus pakai yang tingkat kekentalan 530 dan ada spesifikasi Dexosnya gitu kan. Jadi di bukunya itu ditulis, apabila menggunakan oli kekentalan lain dan spesifikasinya tidak sesuai, maka dapat menimbulkan kerusakan mesin. Jadi sudah diwanti-wanti, olinya jangan sembarangan pilih, bensinnya juga tidak bisa minum Pertalite, jangan yang oktan di bawah 95, recommendednya oktan 95, terus udah itu paling ya. Yang utama tuh oli dan bensin sih. Oli bensin, iya bener, oli dan bensin. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang sembarangan, nggak bisa seperti mobil Jepang yang dikasih oli apa aja masuk baik. Ini enggak, ini tidak recommended, nanti mesinnya cepet rusak. Mesin 1400 cc turbo, aduh enak tenan ini rek. Paling ada beberapa kelemahan di mobil ini, diantaranya adalah AC. Ini juga AC nya sudah diservis, sudah ditampakkan kipas tambahan supaya lebih dingin, dan ini cukup dingin. Untuk visibilitas juga enak, terasa lapang gitu. Paling pilar A nya aja agak mengganggu sedikit, tapi wajar lah, mobil-mobil kan memang pilar A, B ini memang jarang yang bener-bener sampai bener-bener enak gitu. Memang standar, udah wajar lah di kelasnya seperti ini. Berasa banget cuy, bawa mobil ada sunroof, berasa mewahnya gitu loh. Apalagi beli yang facelift tuh, ganteng, mewah, wah udahlah, nikmat Tuhan, mana lagi nggak dustakan. Dikasih semua sama Chevrolet. Tapi mobil ini tidak laku juga di Indonesia ya, karena mungkin orang Indonesia kan brand image sulit. Chevrolet apa sih Chevrolet kan orangnya, orang taunya kan mobil-mobil di Indonesia ya pengennya Honda, Toyota, yang gitu-gitu kan, yang brand image sudah jelas. Tapi kalau ini kan karena ATPM-nya kabur, jadi harganya makin jatuh gitu. Padahal untuk spare part dan bengkel-bengkel alternatif banyak di Indonesia, banyak, tidak perlu khawatir lah. Beli spare part online pun melimpah mobil. Oke, cukup sekian reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.